البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kita masih pada masail seputar perang Uhud. Yang pada pertemuan lalu kita sampai pada pertanyaan tentang jumlah pasukan, baik pasukan kaum muslimin maupun pasukan kaum musyrikin. Kalau kita perhatikan, akhwan, pada perang Uhud 700 muslimin melawan 3.000. Dan pada perang Badar 300 sekian belas melawan 1.000. Jadi perbandingannya hampir sama. Nah, perbandingan hampir sama, 1:3. Dan memang demikian di setiap zaman. Ahlul haq dan orang-orang yang mereka memperjuangkan kebenaran senantiasa sedikit. Maka seseorang jangan merasa ngeri, jangan merasa takut ketika menjalani kebenaran dikarenakan sedikitnya orang-orang yang berjalan bersamanya. Sebagaimana dikatakan sebagian salaf kita, wala tastawhish turuqal huda likillati ahliha wala taghtaranna bikathratil halikin. Jangan engkau merasa ngeri, jangan engkau merasa takut dari jalan hidayah dikarenakan sedikitnya orang yang berjalan di atasnya. Karena kalau di dunia ini, jika seorang berjalan di suatu jalan yang sepi, lengang sedikit, merasa ngeri. Cuman kalau itu adalah jalan hak, jalan yang akan mengantarkan kepada negeri kemuliaan, jangan engkau merasa takut, jangan merasa gentar. Dan sebaliknya, jangan engkau tertipu dengan banyaknya orang-orang yang celaka yang menapaki jalan selain itu. Yang dibutuhkan kesabaran sebagaimana dulu para sahabat bersabar dengan ujian yang sangat besar. Kita lanjutkan. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, man huwa qa'idur rumatil ladzin man huwa qa'idul man huwa qa'idur rumatil ladzina ja'alahumun nabiy sallallahu alaihi wasallam ala jabalir rumah yauma Uhud. Apa terjemahannya? Indak Hudzaifah. Siapa itu pemimpin pasukan pemanah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam letakkan mereka di atas gunung Rumah pada peperangan Uhud. Taib, dan pertemuan kemarin kita telah lewati, ikhwan, tentang Jabalur Rumah. Taib, yang awalnya dulu dinamakan apa? Tempat yang dinamakan dengan Ainain. Taib, Ainain, yaitu suatu gunung yang kecil berada di Janub
Taib, Gunung Uhud, yang kemudian dikenal dengan Jabalur Rumah. Gunung di situ para pemanah. Karena apa? Berhubungan dengan sejarah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tempatkan pasukan pemanah di situ. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ahli dalam strategi perang. Dan tentunya itu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemimpin pasukan pemanah ini siapa? Wal jawab Abdullah ibnu Jubair radhiyallahu anhu. Abdullah ibnu Jubair. Bedakan ikhwanifillah, di sana ada Abdullah ibnu Zubair. Nah, kalau itu adalah putra dari Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu. Adapun ini Ibnu Jubair dengan jim. Bimada amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam haula'ir rumah? Dengan apa Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan para pasukan pemanah itu? Wal jawab amarahum alla yabrahu amakinahum bi ayyi halin minal ahwal. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan mereka untuk indak Aba Madrasah. Untuk apa ini? Alla yabrahu amakinahum fi ayyi halin minal ahwal. Baik. Jadi la yabrahu ini bermakna isbat karena teman dari zala dan yang lainnya. La zala, la yazalu, la yabrahu. Berarti maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan mereka untuk menetapi tempat-tempat mereka dalam kondisi apapun. Baik kaum muslimin menang maupun kaum muslimin terpukul mundur. Dan ini wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pasukan pemanah yang saat itu jumlahnya berapa? Kemarin telah kita singgung. Berapa jumlah pasukan pemanah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk yang dipimpin oleh Abdullah ibnu Jubair? Indak Ahmad 80. Indak Maulana 50. Baik. 50. Nah. 50 pasukan pemanah yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair. 50 tapi sangat penting ikhwan posisinya. Dan dia menjadi apa? Menjadi tameng bagi kaum muslimin. Naam. Mada fa'ala rumatu ba'da dzalik? Apa yang dilakukan oleh pasukan pemanah setelah itu? Wal jawab hina ra'aw hazimatal musyrikin awwal al-amri taraku amakinahum wa qalu al-ghanimatal ghanimah illa Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu wa ma'ahu tis'ah. Tatkala mereka melihat terpukul mundurnya kaum musyrikin di awal peperangan, ya di awal peperangan ikhwani fillah, kaum musyrikin terpukul mundur, ya bahkan
disebutkan mereka lari ke belakang sampai di tempat wanita-wanita mereka. Karena dalam perang Uhud ini akhwanifillah, mereka membawa wanita-wanita mereka untuk apa? Untuk menjadi penyemangat dan agar mereka malu ketika lari ke belakang. Dan ini terjadi di awal nahar, di awal siang kaum muslimin sudah apa? Memegang kendali. Nah, cuman Allah Subhanahu wa taala menginginkan ujian bagi para sahabat ridwanullah alaihim sebagai pelajaran bagi kita semua, bahwasanya ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan sebab kemenangan, sebab pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan sebab keselamatan. Di sini pasukan pemanah yang saat itu melihat kemenangan kaum muslimin, sebagiannya berijtihad bahwasanya kita sudah menang. Nah, kita sudah menang, berarti tidak perlu lagi dijaga gunung ini. Nah, mereka mengatakan ya kaum al-ghanimah al-ghanimah. Dan Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu mengingatkan mereka untuk tetap memegang wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman sebagian besar pasukan memanah ikhwanifillah menyangka bahwasanya sudah kaum musyrikin tidak akan balik lagi. Baik, jadi saat itu para sahabat bukan berniat untuk apa? Untuk menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan. Tapi karena dalam dugaan mereka sudah apa? Sudah menang, sudah. Nah, tidak ada pikiran bahwasanya orang-orang musyrikin akan kembali memukul mereka dari arah belakang. Tayyib. Maka mereka pun turun, kemudian apa? Ikut dalam apa? Pencarian ghanimah, dalam mengumpulkan ghanimah. Nah, jadi bukan kemudian mereka menginginkan harta untuk diri mereka sendiri, tidak. Kenapa? Karena ghanimah ini harus dikumpulkan. Tayyib. Jadi turunnya mereka bukan kemudian untuk mencari harta bagi diri-diri mereka sendiri, tidak. Tapi karena mereka memang menyangka sudah apa? Sudah menang. Dan orang-orang musyrikin sudah tidak akan mungkin kembali. Sehingga membantu saudara-saudaranya dalam pengumpulan ghanimah. Sebab ghanimah harus dikumpulkan, tidak boleh seorang pun dari pasukan dia menguntit atau mengambil secara diam-diam ghanimah walaupun sedikit. Tayyib, kenapa? Ini dosa besar. Tayyib, dosa besar. Dalam peperangan seorang pasukan kemudian setelah menang mengambil sebagian harta ghanimah. Kalau akan menjadi apa? Menjadi sesuatu yang menyiksa dia di hari kiamat. Nah, yang diperbolehkan bagi pasukan untuk mengambil sesuatu dari musuh untuk dirinya sendiri apa? Dinamakan salab. Salab ikhwanifillah yaitu apa yang ada pada lawan yang dia bunuh itu boleh diambil. Nah, misalnya seorang membunuh lawan tandingnya, dia bunuh. Taib, man qatala qatilan falahu salabuh, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membunuh seseorang dalam perang, maka baginya salabnya, yaitu apa yang dia pakai. Yang dia pakai saja boleh. Tapi kalau yang dia bawa, misalnya dia bawa 6 peti emas, membawa 6 barang, tidak boleh. Yang dia boleh, yang dia pakai. Misalnya dia pakai kalung, pakai apa, boleh diambil. Nah, pakaiannya, sepatunya, senjata dia boleh.
Nah, tinggalkan penutup aurat saja boleh. Apa baju perang berharga ya kawan, baju perang. Baik. Man qatala qatilan falahu salabu. Sehingga kalau pas bunuh orang yang kaya, banyak ini salabnya. Cuman kalau ghanimah, nah ini tidak boleh walaupun sedikit untuk seorang mengambilnya bagi diri sendiri, harus dikumpulkan. Nah inilah yang terjadi pada para sahabat saat itu. Berarti jumlahnya berapa? 41 sahabat turun. Yang masih tetap tinggal di atas Abdullah bin Jubair dan 9 orang. Nah, 9 orang berarti 10 ya. Nah, berarti 40. Abdullah bin Jubair dan 9 orang. Berarti 10, berarti 6 yang turun 40. Qala madza fa'ala Khalid bin Walid indama taraka ar-rumatu amakinahum. Apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu yang saat itu belum masuk Islam. Dia termasuk pemimpin pasukan Quraisy yang saat itu ikhwan, diletakkan di sayap kanan pasukan musyrikin. Di sayap kanan Khalid bin Walid dan di sayap kiri Ikrimah ibnu Abi Jahal. Dan Khalid bin Walid dikenal dengan taktik yang jitu dalam peperangan-peperangan. Dan ketika melihat tempat tersebut kosong dari kaum muslimin, dari pasukan pemanah, maka iltaffa 'alal muslimina min khalfihim. Maka Khalid kemudian berputar balik dan menyerang kaum muslimin dari arah belakang mereka. Wa qatala Abdullah ibn Jubair radhiyallahu anhu wa man ma'ah. Dia pun bersama pasukannya membunuh Abdullah bin Jubair dan para sahabat yang bersama dengan beliau, karena jumlahnya sedikit. 10 orang kalau diserang oleh oleh pasukan yang banyak, bagaimanapun juga akan kehabisan tenaga. Tsumma qadda 'alal muslimina minal khalf. Kemudian baru menyerang kaum muslimin dari arah belakang. Nah, dalam kondisi ini tentunya ikhwan, kaum muslimin tidak siap, karena mereka sudah menyangka menang dan konsentrasi pada pengumpulan ghanimah. Terlebih lagi pasukan yang dijadikan sebagai tameng di atas yang akan mengawasi lebih jauh pandangan, dan sesuatu di atas ikhwan lebih jauh pandangannya, ternyata mereka turun. Nah, disinilah kesempatan Khalid bin Walid saat itu untuk menghujani kaum muslimin dengan panah. Taim. Dan dengan sebab itu terbunuh sederetan dari para sahabat yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk mati syahid. Dan itu pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ikhwani fillah, di antara hal yang menentukan keutamaan ya sebagai syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan sebab untuk bisa orang-orang yang Dia pilih mendapatkan keutamaan tersebut, sebagaimana nanti akan kita lewati berapa jumlah kaum muslimin yang gugur dalam perang Uhud. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dalam peperangan itu mengalami luka. Dan sebagian besar kaum muslimin kemudian berlari lari meninggalkan medan. Baik.
Terbunuh dalam peperangan ini sederetan para sahabat, di antaranya sahabat yang mulia Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu, pemegang bendera kaum muslimin, yang kemudian beliau serahkan bendera kepada Ali bin Abi Thalib. Sahabat yang mulia, yang dikenal kaya raya dan bangsawan terhormat dari kalangan Quraisy, dia tinggalkan harta dan kedudukan tersebut untuk hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika meninggal dalam perang ini, ikhwani fillah, tidak mendapati kafan yang cukup untuk menutup jasadnya. Subhanallah. Nah, tidak mendapati kafan yang cukup untuk menutup jasadnya. Kalau ditutupkan bagian kepala, bagian kakinya terbuka. Kalau ditutupkan untuk menutup bagian kaki, kepalanya terbuka. Akhirnya ditutupkan ke bagian atas, menutup kepala, kemudian kakinya ditutup dengan apa? Idkhir. Dengan apa? Ranting-ranting dan dedaunan. Namun kemuliaan bukan pada bagus dan jeleknya kafan, ya Pak, tapi bagaimana seseorang meninggal, dan beliau meninggal di atas keimanan sebagai syahid di medan perang. Kama adadu syuhada minal muslimina fi ghazwati Uhud. Berapa jumlah para syuhada, orang-orang yang mati syahid dari kaum muslimin pada peperangan Uhud? Wal jawab sab'una syahidan, 70 syahid. Naam. Sama seperti jumlah kaum musyrikin yang dulu mati dalam perang Badar. Dari sisi jumlah, tapi sangat jauh dari sisi keadaan, ya Pak. Mereka mati dan disambut dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kaum muslimin, para sahabat yang mati dalam perang Uhud, mereka meninggal gugur sebagai syuhada yang akan menerima balasan yang tidak terkira nikmatnya. Qala wa dalilu hadithul Bara' ibn Azib radhiyallahu anhuma yuhaddithu qala ja'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala rijali yawm Uhud wa kanu 50 rajulan. Tayyib. Ja'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala ar-rajalah yawm Uhud wa kanu 50 rajulan. Abdullah ibn Jubair. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan atas rajalah, yaitu pasukan pejalan kaki, pada peperangan Uhud, yang saat itu jumlah mereka adalah 50 orang. Sebagai pemimpinnya Abdullah ibn Jubair. Faqala in ra'aitumuna takhtafuna at-tayr fala tabrahu makanakum. Apabila kalian melihat kami disambar oleh burung-burung, maka tetaplah kalian di tempat kalian. Yaitu maksudnya apa? Jangan sekali-kali tinggalkan tempat kalian. Walaupun burung-burung menyambar kami, dalam artian kondisi apapun yang terjadi pada kami, tetaplah di tempat kalian. Hadza hatta ursila ilaikum. Ini yang harus dilaksanakan sampai aku mengutus kepada kalian untuk turun. Wa in ra'aitumuna hazamnal qauma wa ata'nahum fala tabrahu hatta ursila ilaikum. Dan apabila kalian melihat kami telah memukul mundur kaum tersebut, yaitu mengalahkan al-qaum, yaitu orang-orang musyrikin,
wa ata'nahum, dan kami kalahkan mereka, maka tetaplah di tempat kalian sampai aku mengutus kepada kalian agar kalian turun. Fahazamuhum, maka kaum muslimin pun memukul mundur orang-orang musyrikin. Qala fa ana wallah ra'aitun nisaa yashtadidna qad badat khalakhiluhunna wa aswuquhunna rafi'atin thiyabahun. Dan aku sungguh melihat para wanita, mereka apa? Mereka berlari-lari. Nah, sehingga terlihat khalakhiluhun, yaitu gelang-gelang kaki mereka, dan betis-betis mereka mengangkat pakaian-pakaian mereka untuk bisa lari. Menunjukkan juga walaupun saat itu orang-orang musyrikin ikhwan, tapi kebiasaan mereka memakai pakaian-pakaian panjang yang menutup kaki-kaki mereka. Faqala ashabu Abdullah bin Jubair al-ghanimah ay qaum al-ghanimah. Maka berkatalah para sahabat Abdullah bin Jubair, yaitu pasukan pemanah yang dipimpin oleh beliau, ghanimah, wahai kaum ghanimah, zahara ashabukum fama tantadirun, teman-teman kalian telah menang, terus apa yang kalian tunggu? Ini karena dalam peperangan tentunya yang paling dinantikan adalah apa? Adalah kemenangan. Ketika sudah menang, ya terus apa yang ditunggu lagi kita di sini? Semuanya ingin turun, ingin ikut bergembira. Faqala Abdullah bin Jubair, anasitum ma qala lakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kalian lupa apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kalian? Qalu wallah lanatiyanna an-nas fala nusibanna minal ghanimah. Falamma atauhum surifat wujuhuhum fa aqbalu munhazimin. Maka mengatakan, demi Allah sungguh aku akan mendatangi manusia, yaitu mendatangi para teman-teman kita yang ada di bawah, sehingga kami mendapatkan bagian dari ghanimah. Maka tatkala mereka mendatangi para sahabat yang ada di bawah, dipalingkanlah wajah-wajah mereka, sehingga mereka pun apa? Fa'aqbalu munhazimin, mereka mengalami kekalahan, terpukul mundur dikarenakan pasukan Khalid bin Walid melihat celah tersebut. Fadzaka idh yad'uhumur rasul fi ukhrahum falam yabqa ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam ghairu 12 rajulan fa asabu minna 70, rawahul Bukhari. Dan itulah tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil mereka, yaitu memanggil kaum muslimin lagi dari belakang-belakang mereka, yaitu maksudnya kaum muslimin pada lari saat itu. Kenapa? Karena kaget dengan serangan mendadak, sehingga tidak tersisa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali 12 saja. 12 saja yang tetap melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk tadi yang meninggal di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Mus'ab ibn Umair. Fa asabu minna 70. Kemudian meninggal dari kalangan kami 70 orang. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Rawahul Bukhari. Dan di antara yang terbunuh adalah Sayyidus Syuhada, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, yang akan kita baca kisah beliau pada pertemuan yang akan datang. Cuman pelajaran besar bagi kita semua ikhwani fillah di sini, bahwasanya penyelisihan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, disengaja ataupun tidak, itu merupakan apa? Sebab keterpurukan. Apalagi kalau memang seorang sengaja meninggalkan, sengaja untuk apa? Menjauh, membenci sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kaum muslimin bisa mendapatkan kemenangannya? Maka bagi kita semua wajib untuk kokoh, wajib untuk betul-betul memegang erat sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikhwani fillah. Apalagi di zaman yang banyak manusia meninggalkannya.
Nah, di mana manusia banyak membencinya. Sunnah-sunnah yang asing. Nah, cuman ada hal penting, jangan sampai seorang menganggap yang dihidupkan itu yang berwujud penampilan tok. Tidak. Penampilan-penampilan yang nampak tok. Seperti tidak isbal, pakaian di atas mata kaki. Nah, itu sunnah yang wajib. Kemudian jenggot. Ini yang nampak, tapi di sana ada hal-hal yang juga harus dihidupkan, ya kawan. Dalam artian kita sangat dituntut untuk menghidupkannya dari amalan-amalan ibadah, dari hal-hal yang tersembunyi. Nah, sunnah-sunnah yang jelas, sunnah rawatib, witir, nah, dan amalan-amalan yang lain. Karena sebagian manusia ketika kita berbicara tentang sunnah-sunnah ini, pikirannya pada hal-hal yang nampak, pada perkara-perkara yang nampak. Oh, sunnah jenggot, celana cingkrang. Nah, seakan-akan itu tok. Nah, itu sebagian, yang memang banyak kaum muslimin meninggalkannya. Tapi di sana masih ada hal yang kita butuh untuk menghidupkannya, amalan-amalan yang tersembunyi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq lima yuhibbuhu wa yardahu, walhamdulillahi rabbil alamin.